Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun Akang Teteh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai pemahaman akhlak sebagai fondasi utama. Namun, sebelum saya menjelaskan materi ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naila Anik Narso, atau biasa dipanggil dengan sapaan Anik. Saya berasal dari SMA Negeri 11 Kabupaten Bekasi, yang saat ini duduk di bangku kelas 10. Topik pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada mengenai pengertian akhlak, yang kedua mengenai pentingnya pemahaman akhlak, yang ketiga mengenai akhlak terpuji, yang keempat, mengenai akhlak tercela. Yang kelima, contoh dan penerapan dari akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Dan yang keenam, menjauhi akhlak tercela. Apa itu akhlak? Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau akhlak terpuji, dan juga akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Tentunya kita perlu memiliki pemahaman akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana dengan pemahaman akhlak yang baik, kita dapat menjalin hubungan yang baik pula dengan orang lain dan dapat menghadapi berbagai tantangan dan masalah hidup dengan lebih baik. Pemahaman akhlak dapat mencegah kita untuk melakukan tindakan yang buruk. Contohnya, ketika seseorang memiliki pemahaman akhlak yang baik, ia tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan orang lain. Yang pertama, akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji yaitu perilaku ataupun sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama yang dianggap baik dan mulia oleh masyarakat. Akhlak terpuji mencakup berbagai tindakan dan sifat positif yang dapat memberikan manfaat dan kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, singkatnya, akhlak terpuji yaitu tindakan ataupun perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan agama, yang dimana apabila kita melakukan tindakan tersebut, maka akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Apa saja contohnya? Berikut beberapa contoh dari akhlak terpuji. Yang pertama, ada berperilaku jujur, yaitu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Yang kedua, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, berperilaku adil dan tidak membeda-bedakan. Yang keempat, dermawan. Yang kelima, amanah atau dapat dipercaya. Yang keenam, rendah hati. Yang ketujuh, bertanggung jawab, baik perbuatannya ataupun perkataannya. Yang kedelapan, toleransi dan tidak membeda-bedakan. Yang kesembilan, tolong menolong. Yang ke-10, pemaaf dan tidak dendam. Yang kedua, akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah perilaku atau sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama yang dianggap baik oleh masyarakat. Akhlak tercela mencakup berbagai tindakan dan sifat negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, singkatnya, akhlak tercela ini merupakan kebalikan dari akhlak terpuji, di mana apabila kita melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka akan berdampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Apa aja sih contohnya? Berikut beberapa contoh dari akhlak tercela. Yang pertama, berbohong, yaitu bertindak ataupun berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, berkata kasar, di mana hal ini dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, sombong, yaitu merasa dirinya paling benar dan paling hebat. Yang keempat, iri hati, yaitu tidak suka terhadap pencapaian orang lain. Yang kelima, mengambil hak orang lain.
Yang keenam, pemarah. Yang ketujuh, boros. Yang kedelapan, tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan bantuannya. Yang kesembilan, melanggar peraturan yang ada. Dan yang terakhir, pendendam. Seperti yang kita ketahui, akhlak tercela merupakan tindakan ataupun sifat yang buruk, di mana apabila kita melakukannya dapat merugikan diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara individu maupun sosial, merusak hubungan antar manusia, dan menyebabkan ketidaknyamanan serta konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali untuk menghindari sifat-sifat tersebut dan berusaha mengembangkan akhlak terpuji. Berikut beberapa cara untuk menghindari dan memperbaikinya, yaitu pertama, mengenali sifat tercela yang ada dalam diri kita. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, membangun lingkungan yang positif, yaitu lingkungan pertemanan yang saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang keempat, mengendalikan emosi. Yang kelima, memperbaiki diri. Yang keenam, menerima masukan dan kritik. Dan yang terakhir, mencari bimbingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.